Jangan percaya iklan yang meragukan dengan janji besar. Gunakan cara terbaik untuk berinvestasi di sini. Terbukti. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar tentang Su Jiayin, direktur sekaligus pendiri Evergrande, perusahaan properti asal Cina yang memiliki utang sedikitnya 300 miliar dolar Amerika atau sekitar 4.260 triliun rupiah. Dalam sejarah manusia, belum ada perusahaan di dunia yang memiliki utang sebesar itu. Berdasarkan laporan tahunan perusahaan yang dirilis pada 2019, Evergrande tercatat sudah mengembangkan 876 proyek di lahan seluas 293 juta meter persegi dan punya proyek di seluruh provinsi di Cina. Namun, langkah Evergrande yang terus melakukan ekspansi malah berakibat membengkaknya utang perusahaan. Muncul kekhawatiran kalau Evergrande gagal membayar bunga dan utangnya 300 miliar dolar Amerika, maka ambruknya pengembang properti ini dapat memicu kekacauan keuangan global. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani turut mewaspadai kasus gagal bayar Evergrande. Mengingat Cina adalah salah satu mitra dagang dan tujuan ekspor Indonesia bersama Amerika Serikat dan Jepang. Dalam konferensi pers APBN kita pada 23 September 2021 lalu, Sri Mulyani menilai kasus gagal bayar Evergrande akan mempengaruhi pemulihan ekonomi Cina dan dunia, termasuk kinerja ekspor-impor negara tersebut. Lantas, seperti apa sosok pendiri Evergrande? Su Jiayin adalah salah satu orang terkaya di Cina. Bahkan pada 2017, dia pernah menggeser Jack Ma dari posisi orang terkaya di Cina, posisi pertama, dengan nilai kekayaan pada saat itu sebesar 43 miliar dolar Amerika. Namun seiring berjalannya waktu, kekayaan Su Jiayin terus menyusut dan mengacu pada data Forbes, saat ini angkanya hanya sekitar 11,1 miliar dolar Amerika. Su Jiayin yang juga dikenal dengan nama Hui Kaiyan, lahir pada tahun 1958 di Provinsi Henan, Cina. Dikutip dari media pemerintah setempat, ayah Su Jiayin adalah anggota tentara revolusioner dan ikut bertempur melawan Jepang. Sedangkan ibunya meninggal saat ia masih kecil, sehingga Su Jiayin diasuh oleh neneknya. Sebelum menjadi konglomerat, Su Jiayin pernah menjadi pekerja kasar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian pada awal 1970-an, Su Jiayin berhasil diterima di Institut Besi dan Baja Wuhan, lembaga pendidikan yang sekarang bernama Universitas Sains dan Teknologi Wuhan. Sambil menempuh pendidikan, dia tetap menjadi pekerja kasar. Setelah lulus, Su Jiayin bekerja di pabrik besi dan baja selama beberapa tahun, sebelum akhirnya dia mendirikan Evergrande pada tahun 1996. Seiring dengan tumbuhnya perekonomian Cina, Evergrande juga berkembang pesat. Bahkan pada 2018, Brand Finance menempatkan Evergrande sebagai perusahaan real estate dengan nilai terbesar di dunia. Di luar sektor properti, Evergrande menjadi pembicaraan ketika membeli klub sepak bola di Guangzhou senilai 15 juta dolar Amerika pada tahun 2010. 4 tahun kemudian, Su Jiayin menjual sahamnya di klub tersebut ke perusahaan e-commerce Alibaba senilai 192 juta dolar Amerika. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Su Jiayin, direktur sekaligus pendiri Evergrande, perusahaan properti asal Cina yang memiliki utang sedikitnya 300 miliar dolar Amerika. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.